pergi ke NTT, mereka sebut dirinya NTT, nasib tak tentu. Kasihan sekali. Tetapi saudaraku, mata Tuhan tertuju kepadamu. Dan satu hal saudaraku, mata kita harus tertuju pada Tuhan. Baca yaitu 2 Tawarikh 20 ayat 12. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12, Raja Yosafat sedang menghadapi tantangan. Orang kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, iblis akan nyerang rame-rame. Sak dulur-dulur kelompok no kabeh, saudaraku, untuk nyerang kita. Dan datanglah bangsa Moab, bangsa Amon, mengepung Yehuda, dan mereka sudah dekat. Mereka sudah sampai En-Gedi. Jadi umpama kita di Surabaya sudah sampai Sidoarjo. Ancaman itu nyata. Mungkin saat ini saudara menghadapi seperti itu. Tetapi dalam ayat 12, sebelumnya dia kumpulkan seluruh Yehuda untuk apa? Untuk berdoa, untuk berpuasa. Dia maklumkan puasa untuk mencari Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan, bukan gantung diri. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Baca 2 Tawarikh 20 ayat 12. Dia berseru pada Tuhan. Kalau ada masalah, jangan lapor tetangga. Jangan lapor Pak RW, nanti tambah dirasani. Lapor pada Tuhan. Amen. Doa itu apa saudaraku? Termasuk lapor pada Tuhan. Di sini dikatakan ayat 12, ya Allah kami. Nah, ini penting. Jangan bilang yang di atas. Yang di atas bisa cicak, bisa tokek, bisa kucing tetangga. Tapi our God, yes, haleluya. God is for you, God is with you. God is our God. Our God. Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Dihadapkan sama Tuhan. Amin, saudaraku. Aku mengalami ancaman Tuhan, aku umatmu, aku anakmu. Bapakku, hukum mereka. Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kau lihat diri sendiri, kami tidak punya kekuatan. Tidak punya modal, tidak punya kepandaian. Amin. Yang datang menyerang kami, ancaman itu nyata. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dipikir bingung. Kalau dipikir pusing, saudaraku. Ya, lihat ancaman takut. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi ini yang kami tak tahu. Ini saya tambahi. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kalau kita lihat, kita angkat mata kita. Mazmur 1, 2, 3. Ketika aku mengangkat mataku. Amin. Haleluya. Engkau akan hidup berkemenangan. Amin. Di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9. Ini masih prinsip Ain. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ngapain saudaraku? Kalau gelandangan yang dicari itu apa? Puntung rokok, ya kan? Matanya tertuju cari utis. Tetapi kalau Tuhan memandang ke bumi, dia melihat orang yang bersungguh hati padanya. Untuk apa? Dilimpahi kekuatan. Kekuatan itu kekayaan, otoritas, kejayaan. Kejayaan itu menang perang terus. Ya, hikmat, kekayaan, kepandaian, kuasa, wah semuanya, wibawa. Mau saudaraku? Rahasianya bersungguh hati pada Tuhan. Jangan setengah hati. Segala sesuatu tidak boleh setengah hati. Di daerah Amerika Tengah ada satu bangsa yang pinter ngukir, mirip kayak kita orang Bali. Kalau nggak salah, Kolombia. Nah saudara, di sana itu kalau seringkali dari Amerika pesan, karena tenaga kerjanya murah, kerjanya bagus. Bikin kursi, sekian puluh ribu kursi. Tapi kalau ditanya, mana hasilnya? Jawabnya gini, mañana, mañana. Mañana itu santai dulu Mañana itu artinya, gitu aja kok repot. Hidup harus enjoy, mañana, mañana. Saya beritahu saudara, mereka pesan itu puluhan ribu, yang jadi baru beberapa ratus, mañana. Berapa banyak saudara punya ilmu? Mañana. Karena itu engkau tidak akan pernah berhasil dalam hidupmu. Amin. Saya punya seorang anak buah. Anaknya pandai, multi talented, tapi suka menangguhkan. Di mejanya saya kasih tulisan,
D-I-N, D-I-N. Tahu saudara apa itu? Do it now. Dia selalu, manyana terus saya saudaraku. Karena itu negara itu sampai sekarang tidak maju-maju. Gara-gara apa? Manyana. Tapi Tuhan mencari orang yang bersungguh hati kepada dia. Main drum segenap hati. Amin. Main gitar segenap hati. Saya khotbah segenap hati. Saya tidak mau manyana. Tuhan tidak mau pakai manyana. Pensroben, asal jadi. Enggak. Daniel itu dipilih jadi Perdana Menteri. Dan beberapa kerajaan loh. Kerajaan Babylon, lalu putranya Nebukadnezar, kerajaan Media Persia, saudara terus. Karena apa? Punya spirit of excellence. Bukan manyana. Santai dulu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang desa maju gara-gara begitu. Udah tua, hidup lagi, masih manyana. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang yang benar. Dan telinganya mendengar jeritan siapa? Teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju pada orang benar. Karena Yesus saudara saya jadikan orang benar. Ingat tadi lingkaran dengan titiknya. Satu hari ada satu anak jalanan. Dalam satu KKR dia bertobat. Dia tidak punya orang tua. Ibunya pelacur. Dan tentu saja nggak tahu bapaknya siapa, itu pasti kecelakaan. Kalau perempuan itu pelacur hamil itu menghentikan produksi, saudaraku. Wah, waktu lahir disia-siakan taruh panti asuhan. Dia kena narkoba segala macam. Karena itu tadi ADHD. Satu KKR dia bertobat terima Yesus, dia tahu bahwa Tuhan mencintai dia. Dan dia sekarang boleh panggil Tuhan itu Papa. Dia pulang hujan-hujan sukacita, hatiku penuh nyanyian. Mendadak ada bledek saudara. Bledar, dia gini. Temannya tanya, lu gila? Babe gue lagi motre gue bejeng. Amin saudaraku. Dia sadar dia bukan anak biasa. Dia sekarang anak raja, amin. Saya minta saudara agak gendeng sedikit malam hari ini, bangkit berdiri. Dan nanti ketika saya bleter, ada kilat, ada flashlight dari langit, saudara mejeng, oke? Kita akan lihat siapa yang mejengnya paling bagus. Saudara bisa lihat ke kiri dan ke kanan. Ya, kasih suara musik ya. 1, 2, 3, bleter! So, boleh gini. Oh, belum, kurang bagus. Saya sekali lagi. 1, 2, 3, bleter! Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji mata Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Dijaganya seperti biji matanya. Amin. Saya masih ingat malam Widodaren itu. Tidak cukup dari 2 sudut. Tak puteri. Rumahnya pojokan Bengawan di Ponegoro. Adik saya protes keras. Nanti boleh tanya adik saya. Apalagi toh ini? Belum cukup. Haleluya. Nah saudaraku, begitulah Tuhan Yesus terhadap Anda. Hari ini kalau engkau berkata, tidak ada orang peduli aku, engkau keliru. Mata Tuhan. Ketika engkau berkata, mataku tertuju padamu, dibalas sama Tuhan. Mataku tertuju padamu. Amin. Dia tidak memberikan janji, dia berikan bukti. Oke saudaraku, mari kita lihat sekarang prinsip yang kedua. Prinsip Alef, katakan Alef. Belajar bahasa Ibrani sedikit Alef. Oke, angkat 1 jari gini, Alef. Waktu tadi, lagu tadi bagus sekali. Kau selalu berada di tempat yang apa? Pertama
di hidupku dan selalu menjadi yang utama di hidupku dimanapun ku berada. Amin. Tak akan berubah. Saudara, di dalam Wahyu 1 ayat 17, kita tahu bahwa inilah nama Tuhan. I'm the first and the last. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Amin. Nama Yesus adalah yang pertama. Kalau saudara punya nama Utomo, itu artinya yang terutama. Amin. Atau namamu Wahid, Wahid itu satu saudara. Numero uno. Kalau bahasanya Pak Philip ini nomor setong. Setong. Nomor satu. Amin. Nah saudara, Tuhan Yesus layak untuk jadi nomor satu. Ada orang tanya saya, apa rahasia engkau begitu berbahagia 33 tahun menikah masih luar biasa. Masih pacaran. Gara-gara dulu bertobat saya bilang gini. Mulai hari ini Tuhan Yesus nomor satu, kamu nomor dua. Lumayan, kalau dulu nomor 100 dia. Nomor 2 kan lumayan saudaraku. Tapi dulu nomor 1 itu saya. Sekarang nomor 1 Tuhan Yesus. Karena dia lahir baru 1 hari sebelum saya, lebih pintar. Dia tunjuk saya. Tuhan Yesus nomor 1, kamu nomor 2. Sejak itu hidupku berbahagia. Karena saya dulu selalu mau jadi nomor 1. Karena frustrasi, marah-marah, mudah tersinggung. Tapi saudaraku, Jesus deserve to become the first. Amin. Dia adalah yang utama, yang pertama, yang nomor 1, yang paling terkedepan. Setuju? Harus setuju. Di dalam perjanjian lama, boleh catat ayatnya Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan penebus Israel. Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. I am the first and I am the last. Beside me, there's no other. There's no other God. I'm the first and the last. Mau tahu Tuhan yang terutama atau tidak dalam hidup kita? Pulang nanti buka buku tabungannya. Dalam 1 bulan, pengeluaran paling banyak buat apa? Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita melihat 2 Tawarikh Fatsal 29. Ayat 1, saya berikan backgroundnya ya. Kita baca dulu ayat 1. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Abia, anak Sakaria. Sakaria itu biasanya nama imam. Ya. Nah saudara yang kasih, kalau kita baca 2 Tawarikh 28, inilah keadaan kerajaan Yehuda. Pertama mereka kalah perang melawan Aram. Aram itu musuh bebuyutan Israel sampai sekarang. Aram itu Syria. Lalu kemudian terjadi perang saudara. So tahu perang saudara itu paling menyedihkan. Nah saudara, mereka mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. 120.000 tentaranya mati. Lalu ditawan 200.000. Ditawan dijadikan budak. Dalam keadaan seperti itu Ahaz semakin berubah setia pada Tuhan. Dia dulu lumayan. Tidak sebaik